dengan senyum yang begitu mesum berkata, "Walid, Nak Risma boleh." Sosok Aki Hasan berkata, ulurkan tanganmu." Gemetar seketika Walid. Pelan mengangkat tangan yang gemetar, mendekatkan tangan kanan ke tangannya Aki Hasan. "Jangan takut. Akulah yang disebut Raden Aji Saka. Ritual akan kumulai. Batinmu dan batin kekasihmu akan kuikat. Pejamkan matamu. Bayangkan wajah kekasihmu." Ucap sosok Raden Aji Saka yang merasuk ke tubuh Aki Hasan. Sebelum lanjut ke cerita, buat teman-teman yang baru ikut gabung dan menonton channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share video ini di media sosial kalian agar channel ini bisa semakin berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belakangan ini kita diramaikan dengan sebuah film dari negara tetangga yang berjudul Bid'ah, di mana dalam film itu sosok Walid yang seorang tokoh agama menyalahgunakan pengaruhnya melaksanakan dan mengajarkan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan syariat. Dan dalam kisah kali ini yang akan Akang ceritakan kepada kalian semua merupakan sisi gelap dari dunia spiritual para pelaku dukun, praktisi, dan sejenisnya melakukan sebuah ritual sejenis ilmu pemikat yang bernama kawin batin, di mana pelet kawin batin dianggap sebuah ilmu pengasihan sejenis santet ruh yang membuat pasangan yang terikat susah untuk dilepas. Bahkan apabila si pasangan yang sudah menjalani kawin batin, walaupun mereka tak menikah, tetapi ketika berumah tangga dengan orang lain, jiwa dan pikirannya tetap menyatu dan bersama dengan pasangan kawin batinnya, bahkan melakukan hubungan suami istri itu seperti bukan dengan suami atau istrinya, tetapi serasa berhubungan suami istri dengan pasangan kawin batin. Kisah ini sendiri dibagikan oleh salah satu sahabat dari pelaku kawin batin sekitar tahun 2007 yang lalu. Awalnya Dudung, si sahabat dari pelaku kawin batin, selepas Lebaran kemarin, Dudung yang memang tinggal di kota yang sama dengan Akang datang silaturahmi dan berbagi pengalamannya ketika dulu di tahun 2007 dia mengantar Walid
menemui seorang dukun di daerah Ciamis sana untuk melakukan praktik kawin batin. 2007 silam, Walid kala itu berusia 20 tahun, pemuda tanggung yang serba ingin tahu dan serba ingin mencoba sesuatu yang baru. Walid sudah bekerja menjadi seorang mekanik di sebuah bengkel di kota tempat akang tinggal. Walid punya seorang kekasih yang waktu itu sudah masuk kuliah di sebuah fakultas hukum, masuk semester 3. Hubungan mereka terjalin semenjak pasangannya atau kekasih Walid yang bernama Risma waktu masih duduk di bangku SMA. Risma yang memang anak orang berkecukupan, orang tuanya ketika mengetahui sang anak berhubungan dengan Walid yang hanya lulusan STM dan bekerja sebagai seorang montir di bengkel motor, kurang setuju dengan hubungan yang sudah terjalin. Namun karena cinta dua insan ini begitu kuat, walau dilarang seperti apapun oleh orang tua Risma, Walid dan Risma tetap menjalin hubungan walau sembunyi-sembunyi, nyolong-nyolong waktu dari orang tua Risma. Menurut Dudung, waktu itu malam minggu, Walid jam 9 malam mengirim SMS kepada Risma kekasihnya untuk bertemu. Namun Risma tak bisa karena ibu dan bapaknya masih terjaga dan belum tertidur pulas. Rumah Risma kebetulan terhalang satu rumah dengan sang nenek. Risma pun yang memang sudah 1 minggu tak bertemu Walid, dia pun izin pamit kepada ibu dan bapaknya mau menginap di rumah sang nenek. Ibu bapak Risma yang tidak ada curiga apapun mengizinkan. Nah, selepas Risma sampai di rumah sang nenek, neneknya memang jam segitu sudah tertidur pulas. Risma pun meminta Walid untuk menjemput dirinya. Walid yang memang sudah menunggu cukup lama di sebuah alun-alun, dapat pesan balasan seperti itu, langsung menggeber sepeda motornya menuju rumah sang nenek Risma. Namun karena takut ketahuan oleh orang tua Risma, Walid menyimpan motornya di dekat sebuah gang. Lalu dia berjalan kaki menuju rumah Risma. Risma yang sudah menunggu di depan berjalan mengendap-endap menuju ke arah Walid, langsung ke motor dan berangkat malam mingguan ke alun-alun tempat Walid ngetem tadi. Malam itu pun mereka berdua lalui jalan-jalan muter-muter kota, lalu mampir ke sebuah kafe kecil, memadu kasih di sana, dan tepat tengah malam Walid pun mengantarkan Risma pulang. Namun siapa sangka ketika sampai di depan halaman rumah sang nenek, merah padam seketika muka Risma dan Walid. Karena orang tua Risma, ibu dan bapaknya sudah berdiri dengan geram menunggu kepulangan Risma. Walid kebingungan, keringat dingin menetes di kening. Ada rasa takut dalam hati melihat bapak dari Risma yang bertubuh tinggi besar
dengan kumis yang begitu tebal melotot ke arah Walid. Risma pun sama, gemetar dia, tak berani mengangkat muka. Dan dengan nada yang begitu berat, bapaknya Risma pun membentak, menyuruh Risma dan Walid masuk ke dalam rumah. Nyawa seolah melayang ketika dibentak sedemikian rupa. Namun Walid tak berdaya. Dia pun berjalan mengekor di belakang Risma. Tak ada yang berbicara. Sesampainya di dalam, ternyata nenek Risma pun ada, duduk menunggu di situ pula. Malam itu pun, Walid habis dicerca, dimaki oleh bapaknya Risma. Bahkan bapaknya Risma dengan begitu geram penuh amarah sampai mengancam Walid akan membuat Walid jera apabila tidak mau menjauh dan meninggalkan Risma anaknya. Bukan hanya sekedar mencaci maki dan mengancam, bapaknya Risma pun sampai menghina Walid yang hanya anak seorang buruh pabrik, dikatai miskin, membuat Walid tentunya begitu sakit hati. Singkatnya, selepas 1 jam habis-habisan dimarahi, Walid pun diizinkan pulang. Walid tak pulang ke rumah, tapi tengah malam itu dia mampir ke tongkrongan kawan-kawannya. Sesampainya di tongkrongan, dengan muka yang begitu lesu, kawan-kawannya sedang meminum minuman keras. Walid ditawari, yang tentunya dengan pikiran yang begitu stres, Walid pun langsung menenggak botol Amer sambil bersungut-sungut mengutuk-ngutuk bapak si Risma. Singkat cerita, jam 4 subuh Walid pun pulang dengan badan sempoyongan. Untungnya dia yang memang tinggal dengan sang kakek tidak terlalu banyak ditanyai karena minimnya pengetahuan sang kakek tentang aroma miras yang keluar dan tercium dari mulut Walid. Lalu jam 8 pagi seperti biasa, Walid pun langsung berangkat kerja. Cukup berjalan kaki karena lokasi bengkel dengan rumahnya begitu dekat. Sesampainya di bengkel, Walid banyak melamun. Di situ Dudung yang kerja sebagai pelayan toko merasa heran dengan tingkah laku Walid yang tidak biasa. Dudung pun mendekat dan bertanya apa yang sudah terjadi kepada Walid. "Lid, kamu kenapa? Gak biasanya jam segini ngelamun kayak gitu. Ada apa, Lid? Cerita aja," tanya si Dudung. Walid pun sambil mendesah. Dia berkata, "Apes, Dung. Apes. Apes kenapa?" "Apes lah. Semalam nganterin si Risma pulang. Gak taunya ibu bapaknya udah nunggu depan rumah neneknya. Abis semalaman dihina, dibentak, dicaci maki sama tuh si bapak-bapak. Bener-bener, Dung. Sakit hati, Dung. Dikatain miskin lah, segala macam lah. Bingung, Dung. Bingung. Harus gimana ngadepin ibu bapaknya Risma." Dudung pun paham. Dia tahu betul sejauh mana hubungan Walid dengan Risma yang sudah menjalin hubungan hampir 1 tahun lamanya. "Dung, punya kenalan dukun gak?" "Dukun? Buat apa, Lid?" "Ya siapa tahu aja. Kalau dukun kan banyak ilmunya.
Barangkali saja dia mau bantu saya. Bisa nyelesain masalah ini. Terus terang aja dong, sampai kapanpun gak ada perempuan yang bisa gantiin Risma. Saya mau nikahin dia, apapun cara dan resikonya, ucap Walid. Dudung hanya bisa diam. Lid, sebenarnya ada, bahkan masih saudara. Cuman ya itu, kalau masalah dia bisa bantu atau tidak, saya pun tak tahu. Di mana? Di mana, Dung? Ada di Ciamis. Masih adek dari kakek, adek bungsunya. Katanya sih, kakek yang di Ciamis, dia tuh dukun yang cukup terkenal, Lid. Kalau memang kamu mau, kita coba aja datang ke sana. Kita tanya-tanya dulu, bisa atau tidak beresin masalah kamu, ucap Dudung. Walid pun sempat merenung sejenak, seolah berpikir keras. Terlihat kerutan di kening yang begitu tebal. Sampai akhirnya Walid pun setuju. Mereka berdua berjanji selepas tutup bengkel langsung ke Ciamis menemui kakek dari Dudung. Di tengah sedang bekerja, sekitar jam 2 siang, ada telepon dari Risma. Walid pun izin angkat telepon dulu, walau sedang benerin motor konsumen. Dia pun masuk ke dalam, menuju ke meja tempat Dudung. Ada apa, Lid? Ini si Risma telepon, bentar ya. Sok, telepon aja, ucap Dudung. Ketika telepon diangkat, terdengarlah suara Risma yang menangis. Walid pun khawatir. Ada apa dengan kekasihnya? Ternyata, menurut cerita Risma, di sela isak tangisnya, orang tuanya mengancam Risma akan mengusir dan tidak sudi lagi mengakui anak kalau Risma masih tetap menjalin hubungan dengan Walid. Tentunya Walid pun panik mendengar hal itu. Sampai Risma mengatakan, meminta Walid untuk mencari cara agar mereka tidak bisa terpisah. Bahkan dengan nekat, di telepon saat itu, si Risma bilang, kalau perlu Aa hamilin Risma, biar ibu sama bapak ngizinin kita nikah. Betul-betul gila. Risma sampai seperti itu, saking cintanya kepada Walid. Walid pun mencoba menenangkan Risma. Walid cerita ke Risma kalau dia akan menemui kakek dari kawannya yang memang paham akan hal-hal bersifat goib. Risma pun setuju. Bahkan ini si Risma mendorong Walid untuk lekas-lekas menemui Aki Hasan, si dukun yang merupakan kakek dari Dudung. Telepon pun berakhir. Dung, kamu dengar sendiri kan? Bener-bener. Ya udah Lid, pokoknya tutup bengkel. Kita langsung berangkat ke Ciamis. Kita temuin Aki Hasan, ucap Dudung. Walid pun mengangguk. Singkat cerita, jam 4 sore bengkel pun tutup. Walid dan Dudung pulang dulu sebentar sekedar mandi mengganti pakaian. Selepas itu, boncengan dengan sepeda motor, mereka pun langsung menuju ke daerah Ciamis, perbatasan dengan Kabupaten Tasik, menuju rumah Aki Hasan. Walid dan Dudung berangkat ke Ciamis. Di jalan tiada halangan sama sekali.
2,5 jam perjalanan mereka habiskan untuk menuju ke kampung tempat tinggal Aki Hasan. Singkatnya, setibanya di kampung Aki Hasan, Dudung yang memang sering berkunjung ke sana hampir sebulan sekali, memimpin Walid mengarahkan ke jalan yang langsung menuju ke rumah. Agak kaget Walid ketika ditunjukkan arah oleh Dudung, karena ternyata jalan pintas yang mereka lalui itu berupa jalan tanah dan masih jalan setapak. Dung, gak salah jalan? Enggak, ini memang jalan pintas. Kalau pakai jalan yang aspal, kita muternya terlalu jauh. Udah, ikuti aja, ucap si Dudung. Waktu itu sudah malam. Agak ngeri si Walid sebenarnya. Masuk area jalan setapak yang kiri kanannya kebun-kebun warga. Bahkan ada tanah lapang. Memang tak ada pepohonan. Cuman alang-alangnya hampir setinggi orang dewasa. Dung, nih yakin nih, ini beneran jalan ke rumah. Kok kayak jalan ke hutan? Udah, jalan aja terus, ucap Dudung. Walid pun agak menggerutu. Kalau saja tak ingat masalah hubungannya yang di ujung tanduk, malas rasanya mengikuti jalan yang diarahkan oleh Dudung. Setelah habis melewati kebun alang-alang, suasana pun malah semakin menjadi menakutkan. Ketika Dudung kebingungan memilih jalan. Dung, ini kita kemana, Dung? Di depan kan ada persimpangan. Ini jalan ada 2. Aduh, bentar dulu, Lid. Lupa, ini jalan yang mana ya? Ke kanan apa ke kiri? Ucap Dudung. Apalagi Walid yang baru pertama kali lewat ke jalanan situ. Yang bener atuh Dung, nyasar berabe kita nih. Ke kiri Lid, langsung ke kiri aja. Yakin Dung, ini jalan ke kiri? Alah udah coba dulu, kalau nyasar kita balik lagi. Kalau salah berarti yang kanan, ucap Dudung. Walid pun hanya bisa menurut, belok ke arah kiri, masih jalanan setapak. Namun setelah cukup lama motor berjalan, tak ada atap rumah satupun yang terlihat. Sepanjang mata memandang hanya deretan pepohonan. Dung, ini teh bener jalannya ke sini? Lurus aja dulu, lurus, ucap Dudung. Lurus lagi terus ngikutin jalan setapak. Malah mereka berdua masuk ke gerbang area pemakaman. Dudung pun kaget ketika lampu motor menyinari deretan batu nisan. Dan yang membuat Dudung beserta Walid jadi ketakutan, tiba-tiba saja motor pun mati seketika. Astagfirullahaladzim, Dung. Yang bener ini teh, ini kan kuburan, Dung. Lid, udah puter balik. Berarti jalan yang tadi. Ah, kamu mah. Diselah lagi tuh motor. Namun apa daya, motor RX King yang mereka kendarai tak mau menyala. Dung, turun dulu lah. Turun si Dudung. Dorong. Maksudnya masukin gigi, kupling, dorong, biasanya nyala. Namun apa daya, sampai keringetan si Dudung ngedorong, tuh motor tetap gak mau nyala. Di tengah kepanikan mereka berdua, Dudung baru inget, Lid, lu kan montir, lu benerin dah. Astagfirullahaladzim, lupa Dung. Barulah tuh si Walid turun, ngambil kunci-kunci di bawah jok. Dicek pengapian businya normal, kelistrikan semua normal. Walid pun heran, kenapa motor yang normal kayak gini
mati, gak bisa hidup sama sekali. Namun si Dudung ada rasa curiga dalam hati. Sedari tadi Dudung merasa ada yang tak beres. Walau memang gerbang pemakaman sudah agak jauh dari posisi mereka, tapi hawa dan aura kematian masih terasa begitu kental. Walau cuman Dudung yang merasakan. Lid, ini gak beres, Lid. Kita dorong aja sampai depan, Lid. Jangan di sini. Loh, kenapa, Dung? Udah, jangan banyak tanya. Kita dorong dan ingat, jangan noleh ke belakang, ucap Dudung. Walid yang heran hanya bisa mengikuti perintah Dudung. Motor pun mereka dorong. Nah, di sini ketika motor didorong, baru beberapa meter jalan, motor ngedadak macet. Padahal tak direm sama sekali. Motor nggak mau jalan sama sekali tuh. Roda kayak yang macet, bannya kayak macet semua. Dung, ini ada apa sih, Dung? Kok perasaan jadi nggak enak gini? Ucap Walid. Udah, jangan noleh ke belakang, diam aja dulu, ucap Dudung. Makin tegang si Walid waktu itu. Sedangkan Dudung menoleh ke belakang. Terkesiap hatinya ketika di jalanan setapak yang tadi bekas mereka berhenti. Di situ berdiri sesosok pocong di samping sebuah pohon jati menatap ke arah mereka berdua. Dudung langsung memejamkan mata ketakutan, panik dalam hati dan pikiran. Sedangkan Walid tetap setia tanpa menoleh memegang stang motor. Dudung pun di tengah kepanikan mengingat-ingat serasa pernah diajarkan sebuah jangjawokan oleh sang kakek untuk mengusir setan. Lalu Dudung mulai merapalkan jangjawokan yang pernah diberi sang kakek dulu. Tak lama kemudian, si Walid pun teriak kaget karena mendengar suara yang menjerit melengking dari belakang mereka. Ketika Walid menoleh, Walid pun langsung gemetar, ingin lari namun kaki tak bisa digerakkan ketika melihat pocong. Pocong yang loncat-loncat membentur-benturkan badan ke pepohonan seperti menahan rasa sakit yang teramat sangat. Di situ, Dudung yang sudah mulai menguasai keadaan langsung menyuruh Walid mendorong motor sekencang mungkin pergi dari lokasi mereka. Dengan terburu-buru sekuat tenaga, Dudung dan Walid mendorong motor mereka sampai mereka tiba kembali di persimpangan jalan setapak. Namun, selepas sampai di persimpangan jalan, ketakutan mereka, kekagetan mereka bertambah lagi ketika baru ngeh kala menoleh ke jalanan. Jalan setapak yang tadi mereka lalui hilang seolah tak pernah ada sama sekali. Di situ Walid bersungut-sungut, marah ke Dudung. Tapi Dudung pun tak bisa berbuat apa-apa karena sepertinya jalan yang tadi mereka lalui hanyalah sebuah ilusi. Dudung menyuruh Walid menyelah motor kembali. Aneh, langsung hidup seperti tak ada masalah sama sekali. Ngabretlah dari situ sampai akhirnya tiba di dekat rumah-rumah warga. Rumah-rumah warga di sekitaran situ masih berupa rumah-rumah panggung. Walid pun langsung menuju ke rumah paling ujung, rumah kakeknya Dudung.
Sesampainya di sana, motor mereka matikan, pintu pun ada yang membuka. Ternyata sang kakeklah yang langsung membukakan pintu, lalu menyapa Dudung sambil tersenyum. Sang kakek pun berkata, "Dung, lain kali kalau lewat jalan kayak tadi, baca atuh, Aki kan pernah ajarin jang jawokan dulu, biar nggak disesatin sama setan." Kaget Dudung dan Walid, kok Aki Hasan tahu mereka habis tersesat. Ternyata waktu yang mereka kira sebentar, itu hampir memakan 3 jam baru keluar dari area pemakaman. Singkatnya, masuklah mereka berdua, istirahat sebentar, menghilangkan lelah dan rasa takut. Selepas santai, duduk di atas lantai kayu papan, Walid dan Dudung langsung ditanyai Aki Hasan tentang maksud tujuan mereka datang berkunjung. Di sini Dudung pun mewakili Walid menceritakan maksud tujuannya datang. Nah, mendengar masalah yang sedang dialami oleh Walid, Aki Hasan cukup lama agak terdiam, meletakkan ujung jari jempolnya di antara 2 kening sambil memejamkan mata, menundukkan kepala, seolah sedang menerawang dan sejenisnya. "Tolong Ki, tolong saya. Gimana caranya agar saya dan si Risma, kekasih saya, tak sampai putus Ki? Tolong Ki, tolong." "Aduh, Ujang. Sebentar. Biar Aki bertanya dulu. Akan Aki tanyakan masalah ini ke lelembutan Aki." Walid pun hanya mengangguk saja walau dia tak terlalu paham. Sedangkan Dudung berkata, "Santai aja Lid, si Aki mau nanyain dulu ke goib-goib parewangan yang ngikutin Aki." Walid hanya mengangguk saja. Mereka berdua pun hanya menonton Aki Hasan yang menundukkan kepala tanpa bergerak dan berbicara. Sampai akhirnya Aki Hasan pun mengangkat wajah, terlihat ada senyum mengembang. "Gimana Ki? Ada solusi nggak?" Ada. Bahkan solusi ini bisa menyatukan kamu dengan kekasihmu. Tidak akan bisa lepas karena batin kalian bisa diikat. Diikat gimana Ki? Ada satu ritual yang bisa menyelesaikan masalah kamu. Ritual kawin batin. Kawin batin? Maksud Aki kawin batin kayak gimana Ki? Kawin batin ini yaitu di mana nanti dalam proses ritual, batin kamu Walid dengan batin si Risma akan diikat, disatukan dengan proses seperti akad nikah, layaknya pasangan suami istri. Hanya saja syarat dan maharnya cukup besar. Walid pun terdiam, seolah mustahil apa yang diterangkan oleh Aki Hasan. Namun Dudung meyakinkan, karena Dudung sendiri dulu pernah sempat mendengar tentang ritual kawin batin dari cerita bapaknya. Lid,
Udah, jalanin aja. Kawin batin itu, kalau dibilang pelet ya pelet paling ampuh. Gak ada tandingannya lah. Karena batin kalian diikat, disatukan. Sampai kapanpun kamu sama si Risma gak bisa lepas. Kamu mau nyari cewek lain masih bisa, tapi si Risma tak akan bisa dapat laki-laki selain kamu. Dudung meyakinkan Walid sedemikian rupa. Walid pun mulai paham. Lalu Walid bertanya, syarat dan mahar berapa yang harus Walid keluarkan? Lalu di situ Aki Hasan pun mulai menjelaskan perihal syarat-syarat yang mesti disediakan, dari mulai madat. Madat Turki cap 7 tengkorak. Madat paling mahal di kelasnya. Umbo rampe dan sejenisnya. Lalu syarat paling utama, pakaian dalam bekas pakai dari Risma, beserta foto Risma dan kedua orang tuanya. Lalu, apa lagi Ki selain itu? Tanya Walid. Ada lagi. Ritual kawin batin atau nikah batin, seperti layaknya pernikahan pada umumnya, harus ada mahar. Mahar? Mas kawin Ki? Iya, tetap pakai mas kawin. Terserah, mau pakai emas atau uang. Kalau pakai uang berapa Ki? Kalau pakai uang, mas kawinnya 555.500 rupiah. Dan itu harus kamu bawa ketika ritual kawin batin nanti. Walid pun terdiam. Di total semua biaya sekitar 2,5 juta. 2,5 juta tahun 2007 ya gede. Bisa buat DP motor zaman dulu. Aduh, apa gak bisa ditawar Ki? Tak bisa. Itu sudah permintaan dari para goib yang membantu Aki. Tak bisa ditawar. Udahlah Lid, kau punya uang berapa? Kalau kurang gampang, nanti pakai duit gua aja dulu. Gua talangin, tapi mesti lo ganti. Walid pun tersenyum, setuju. Akhirnya Aki Hasan pun menentukan waktu setelah menghitung naftu weton si Walid dan weton si Risma. Ditentukanlah hari ritual kawin batinnya, hari Rabu malam Kamis minggu depan, di mana nanti Walid dan si Dudung harus berangkat ke sana ke rumah Aki Hasan untuk melakukan ritual di malam harinya. Selepas itu, Aki Hasan pun pamitan beristirahat. Dudung dan Walid gelar tikar di tengah rumah karena kamar yang biasa Dudung tempati di rumah kakeknya itu masih sedang direnovasi. Singkatnya, jam 4 subuh Walid dan Dudung pun pamitan karena hari itu mereka harus kembali bekerja. Singkat cerita, setelah kembali ke bengkel tanpa pulang terlebih dulu, bengkel sudah kembali buka. Walid tidak seperti hari kemarin banyak melamun. Terlihat Walid begitu bersemangat melayani konsumen yang membetulkan dan menyervis motornya ke bengkel. Bahkan sekitar jam 10 pagi, Walid pun langsung mengirim SMS kepada Risma, di mana Walid langsung menelpon. Walid pun cerita apa yang semalam Aki Hasan utarakan. Dan di sini Risma begitu setuju
dengan ritual yang akan Walid lakukan. Bahkan Risma berjanji, besok sepulang kuliah, celana dalam bekas pakai Risma akan langsung diberikan kepada Walid, termasuk foto Risma dan kedua orang tuanya. Dudung pun hanya tersenyum melihat dan mendengar percakapan Walid di telepon dengan Risma. Masalah uang, saat itu Dudung nalangin sekitar 500.000. Esoknya betulan datang si Risma, pulang kuliah dari Ciamis, tak pulang ke rumah tapi langsung ke bengkel Dudung, menyerahkan celana dalam yang katanya dia sengaja buka di toilet kampus. Langsung diserahkan kepada Walid beserta foto dirinya dan kedua orang tua Risma. Komplit dengan tulisan di belakang foto, nama lengkap, bin, weton, dan tanggal lahirnya. Walid pun tersenyum bahagia dan berjanji kepada Risma, hari Rabu malam Kamis nanti, apapun halangan dan resikonya, dia akan berangkat ke Aki Hasan untuk melakukan ritual. Risma pun pamitan pulang. Senyum Walid mengembang menatap kepergian Risma. Karena sebentar lagi, walau dengan ritual kawin batin, tapi di dalam benak pikiran Walid dan Risma, mereka berdua akan resmi menjadi pasangan suami istri. Singkat cerita, hari Rabu pasca tutup bengkel, Walid dan Dudung berangkat ke Ciamis ke rumah Aki Hasan. Mereka tak mau melewati jalan pintas, takut tersasar lagi seperti pertama kali. Setibanya di rumah Aki Hasan, Walid pun menyerahkan uang sesuai dengan permintaan Aki Hasan, di mana memang semua sesaji, umbul rampe dan sejenisnya sudah tersedia begitu komplit. Semua diperlihatkan kepada Walid, dan uang untuk mahar nikah batin layaknya mas kawin seperti pernikahan pada umumnya, sebanyak Rp555.500 langsung dimasukkan ke dalam amplop putih dan diletakkan di antara kembang-kembang di sesaji. Dan Aki Hasan berkata, "Walid, ritualnya kita lakukan nanti malam. Jam 10 malam nanti, kamu akan Aki mandikan di air pancuran belakang rumah. Selepas itu, barulah akad nikah kawin batin akan dimulai." Nah, di sini Walid bertanya, "Aki, yang nikahin saya nanti siapa, Ki? Apa Aki langsung yang menikahkan?" Bukan Aki, tapi yang jadi penghulunya nanti dari bangsa lelembut yang bernama Raden Aji Saka. Aji Saka yang raja di Pulau Jawa, bukan? Bukan Aji Saka itu. Bukan Prabu Aji Saka. Hanya namanya saja yang sama. Walid pun hanya mengangguk saja. Tak terbayang oleh Walid dinikahkan oleh jin, seperti apa rupa dan bentuknya. Tapi Walid yang sudah nekat karena cinta yang sudah terlalu dalam kepada Risma, semenyeramkan apapun, semenakutkan apapun wujud Aji Saka yang akan menikahkan dirinya, akan tetap Walid jalankan.
Sedangkan dari jam 9 malam, Dudung sudah ngantuk berat. Dia pun izin tidur terlebih dulu di dalam kamar tempat tidurnya. Sedangkan Walid, jam 10 malam, tepat tak kurang tak lebih, dibawa Aki Hasan ke belakang rumah, di mana di situ ada kamar mandi yang terpisah, umum seperti di area pekampungan. Airnya langsung dari gunung seperti pancuran. Dari pancuran bambu, air menggelontor begitu jernih dan besar. Walid pun disuruh menanggalkan pakaian. Walid menurut, semua baju dia buka, menyisakan celana kolor, lalu duduk jongkok di bawah guyuran air pancuran. Sedangkan Aki Hasan menjampi-jampi Walid, lalu menciprat dan menaburkan air beserta kembang 7 rupa. Air yang dicipratkan oleh Aki Hasan berbau begitu wangi, karena sebelum itu dicampur dengan sebotol minyak japaron merah dengan secari kertas seperti isim bertuliskan huruf-huruf hijaiyah, dilarutkan ke dalam air gentong, dicipratkan dan ditaburkan kembangnya ke arah wajah Walid. Hampir setengah jam lamanya, Walid yang menggigil kedinginan dalam guyuran air pancuran, menggertakkan gigi berusaha bertahan dari hawa dingin air pegunungan. Selepas selesai mandi, Walid pun disuruh melilitkan selembar kain kapan sebagai pengganti pakaian. Walid menurut. Selembar kain kapan berwarna putih agak kusam, seperti yang sudah sering digunakan, langsung Walid lilitkan sebatas dada. Selepas itu, dia pun mengikuti Aki Hasan ke sebuah bangunan di belakang rumah, seperti musola, di mana di dalam bangunan musola panggung itulah ritual nikah batin akan dilakukan. Begitu pintu musola dibuka, kaget Walid. Di dalam musola penuh dengan berbagai sesaji. Ada berupa nasi tumpeng dengan bakakak ayam di atasnya, berbagai macam jajanan pasar, kembang 7 rupa, dan tempat arang untuk membakar kemenyan. Hawanya pun sudah berbeda. Terlebih musola hanya diterangi lampu teplok saja. Walid, ikuti Aki masuk ke dalam. Iya Ki, saya masuk. Walid mengekor di belakang Aki Hasan. Lalu Walid disuruh duduk bersimpuh di depan arang yang dibakar Aki Hasan. Setelah arang menyala, kemenyan ditaburkan beserta madat yang seperti aspal hitam. Bau madat bercampur dengan kemenyan, ditambah aroma wangi minyak-minyak yang ada di situ, membuat rasa takut Walid semakin menjadi-jadi. Hawa dalam musola kecil itu terasa begitu berat. Lalu pandangan Walid terfokus ke Aki Hasan yang bibirnya kumat kamit tapi tidak menimbulkan suara. Seketika hawa kembali berubah. Suasana semakin mencekam. Lolongan-lolongan anjing mulai terdengar saling bersahutan. Suara deru angin di kejauhan terdengar begitu jelas.
Namun di dalam musola justru sebaliknya. Udara seolah berhenti. Hawa terasa sesak. Walid mulai ketakutan ketika perlahan, samar-samar, Walid mendengar suara riuh seperti orang yang sedang berjalan menuju ke musola itu dari kejauhan. Suara orang ramai, suara yang berbicara seperti gumaman dengan puluhan langkah-langkah kaki menghentak di atas bumi. Jelas sekali menuju ke arah musola itu. Lalu Aki Hasan mulai membuka mata. Pandangan matanya begitu tajam. Lantas Aki Hasan mulai bersuara. Namun suaranya begitu berat, seperti bukan suara Aki Hasan. Menyodorkan tangan kanan. Dengan mata pandangan yang tajam melotot ke arah Walid. Sosok Aki Hasan berkata, ulurkan tanganmu. Gemetar seketika Walid. Pelan mengangkat tangan yang gemetar, mendekatkan tangan kanan ke tangannya Aki Hasan. Jangan takut. Akulah yang disebut Raden Aji Saka. Ritual akan kumulai. Batinmu dan batin kekasihmu akan kuikat. Pejamkan matamu. Bayangkan wajah kekasihmu. Ucap sosok Raden Aji Saka yang merasuk ke tubuh Aki Hasan. Walid pun langsung menurut. Mata dia pejamkan, walau jantung berdebar begitu kencang. Tepat bersalaman tangan di atas asap madat dan kemenyan, di mana di situ celana dalam Risma dan celana dalam bekas pakai Walid diletakkan beserta dengan foto Walid, Risma, dan dua orang tua Risma. Akad pun sama seperti layaknya akad pernikahan pada umumnya. Namun, selepas si Raden Aji Saka yang mengendalikan tubuh Aki Hasan melepaskan salaman, melepaskan pegangan tangan, Walid yang mau membuka mata dilarang. Yang melarang Aki Hasan. Seolah si Aji Saka ini sudah keluar. Suaranya suara Aki Hasan. Jangan kau buka matamu. Pejamkan. Karena ritual belum selesai. Diam dan terus berdiam. Jangan bergerak sama sekali. Sampai kumandang azan subuh terdengar. Apapun yang nanti datang ke dalam musola, kau diam. Jangan bergerak satu inci pun. Apa yang terlihat dalam pandangan, kau biarkan. Jangan sampai terganggu. Ucap Aki Hasan. Walid pun menurut. Walid memejamkan mata kembali, duduk bersimpuh dengan begitu hikmat. Makin lama, makin banyak hal aneh yang terjadi. Suara-suara yang tadi sempat hilang kembali terdengar, seolah lingkungan sekitar musola dipenuhi puluhan orang yang entah siapa. Lalu terdengar suara langkah kaki yang naik ke tangga kayu musola, membuka pintu lalu masuk ke dalam. Terdengar oleh telinga Walid ada suara yang menggeram berat berbicara dengan Aki Hasan. Entah apa yang diucapkan karena bahasanya tak dipahami oleh Walid. Hanya saja Aki Hasan berkata, ini pengantin lelakinya. Ikat dengan pengantin perempuan
sesuai dengan foto dan celana dalam, ucap Aki Hasan. Lalu sepanjang malam itu, Walid yang gemetar ketakutan tetap berusaha bertahan ketika seperti banyak rombongan orang-orang naik dan masuk ke dalam musola. Lalu terdengar suara seperti puluhan orang sedang makan bersama. Yakinlah Walid kalau yang sedang makan itu bukanlah manusia. Bahkan samar-samar dalam pandangan mata Walid yang tertutup, Walid seolah diperlihatkan puluhan makhluk-makhluk beraneka rupa. Wajah-wajah yang aneh dan menyeramkan berkumpul mengerumuni sesaji yang disediakan. Sedangkan di dalam rumah Aki Hasan, Dudung yang dari jam 9 sudah tertidur lelap dibangunkan oleh suara ribut puluhan orang, seperti yang sedang berbicara dan asik makan layaknya di prasmanan. Dudung yang memang tidur telungkup mendengar dengan jelas di samping kiri dan kanan ranjang yang dia tiduri, seperti orang yang sedang makan. Awalnya Dudung mengira itu si Walid kawannya. Lalu pelan-pelan Dudung pun memicingkan mata mencuri pandang. Ketika menoleh ke samping ranjang, Dudung langsung kembali menutup mata. Dudung melihat ada sosok perempuan memakai baju putih, sedang memakan makanan seperti nasi tumpeng. Namun kepalanya bukan kepala manusia. Kepalanya bertanduk seperti tanduk domba. Namun wajahnya seperti seekor babi. Itu yang ada dalam penglihatan Dudung. Jadi kepala makhluk ini seperti gabungan domba dan babi. Bayangin aja babi bertanduk seperti apa. Plus dengan rambut yang awut-awutan, hitam begitu tebal. Baunya saja membuat Dudung menahan mual. Bau anyir bercampur apak. Sadarlah Dudung kalau dia sedang dikelilingi makhluk-makhluk halus yang ikut menghadiri prosesi ritual kawin batin. Semalaman itu Dudung pun tak bisa tidur. Dengan tubuh gemetar ketakutan, terus telungkup, tak ingin membuka mata, takut diketahui oleh puluhan siluman yang hadir di tempat itu. Singkat cerita, azan subuh di kejauhan pun terdengar. Sirna jugalah saat itu. Hilang entah kemana seolah tak pernah datang. Puluhan makhluk halus di sekeliling Dudung sudah tak ada. Hawa keberadaannya sudah tak terasa. Suara sudah tak terdengar lagi. Sampai Dudung berani membuka mata, bangun dari ranjang ketika mendengar suara Walid dan Aki Hasan masuk lewat dapur ke dalam rumah. Dalam hati, aduh, pantas saja si Nini gak tidur di rumah. Ternyata kalau lagi ritual kawin batin, setan-setan datang kayak kondangan, pikir si Dudung. Lalu Dudung pun keluar kamar, menyaksikan Walid yang duduk tersenyum di ruang tamu, berbicara dengan Aki Hasan. Dudung pun bertanya memastikan benar dan tidak semalam yang hadir itu jin dan siluman. Aki Hasan pun mengangguk karena layaknya di pernikahan alam nyata. Ada tamu undangan, di pernikahan kawin batin pun sama, cuman tamunya setan.
Lantas Dudung pun ikut nimbrung bersama Walid. Dan di situ Aki Hasan berkata kepada Walid, "Walid, sepulang nanti kamu ke rumahmu, simpan dan kubur foto si Risma, fotomu, celana dalam dan foto kedua orang tuanya di pemakaman umum, agar tidak bisa ditemukan. Dan Aki jamin, sampai kapanpun hubungan kamu tak bisa diputuskan," ucap Aki Hasan. Walid pun tersenyum yakin karena dia merasakan sendiri hal-hal gaib yang baru seumur hidup dia alami semalam. Dan pagi harinya Walid beserta Dudung pun pamitan pulang. Hari itu memang Walid dan si Dudung udah izin gak masuk kerja. Sebelum pulang ke rumah, Walid dan Dudung terlebih dulu mampir ke sebuah pemakaman umum yang disebut Makam Cibodas. Nah, di Makam Cibodas inilah Dudung dan Walid mencari-cari kuburan tua yang sekiranya tak akan disentuh dan diganggu. Ketemulah sebuah kuburan di ujung pemakaman di antara rerumputan dan pepohonan. Di makam itulah Dudung dan Walid menguburkan buhul kawin batin sesuai perintah Aki Hasan. Baru saja semalam ritual dilakukan, hari itu terbukti. Di mana ketika Walid pulang ke rumah, HP-nya berdering. Ketika diangkat, ternyata Risma yang menelpon. Bertanya bagaimana ritual semalam. Karena ada yang aneh terjadi kepada ibu dan bapaknya, tanya si Risma. Walid pun berkata kalau ritual kawin batin sudah dilakukan. Dan sekarang Risma dan Walid, batin dan jiwanya sudah terikat, layaknya pasangan suami istri. Pantes atuh A. Soalnya tumben-tumbenan tadi pagi si bapak sama si mamah nanyain AA. Katanya kapan mau main ke rumah. Kan aneh A, ucap si Risma. Walid pun hanya tersenyum. Betul-betul dah, ini kawin batin Aki Hasan memang topcer. Terbukti ibu bapaknya Risma langsung berubah sikap. Terus gimana sekarang? Ya nggak gimana-gimana A. Cuman ibu sama bapak nyuruh AA main ke rumah, ucap Risma. Walid pun setuju. Dan malam harinya Walid langsung pergi ke rumah Risma, walau ada ragu dalam hati. Dan ketika sampai di depan rumah Risma, memang orang tua Risma sudah menunggu kedatangan Walid. Bahkan mengelum senyum seperti tak biasanya. Walid pun heran kok bisa berubah drastis seperti itu. Walid pun dirangkul dan dipeluk oleh bapaknya Risma. Dibawa masuk ke dalam. Kopi makanan disuguhkan kepada Walid. Dan di depan Walid beserta Risma, ibu bapaknya Risma meminta maaf atas kelakuan mereka di hari-hari yang lalu. Walid pun mengulum senyum bahagia. Tak sangka kawin batin ritual di rumah Aki Hasan betul-betul langsung terbukti tak memakan waktu lama. Dan mulai hari itu Walid pun dibebaskan datang berkunjung ke rumah mereka. Bahkan bukan hanya berkunjung, Walid pun sering disuruh menginap. Sampai-sampai Walid pulang dan berangkat kerja dari rumah orang tua Risma.
Makin lama, para tetangga pun banyak yang bergosip dan nyinyir. Namun anehnya, malah dibela oleh bapaknya Risma. Sedangkan Walid yang sudah merasa kalau Risma adalah istrinya lewat ritual kawin batin. Tentunya, di satu waktu kala itu, Walid yang berduaan di kamar Risma dengan senyum yang begitu mesum berkata, "Walid, nak Risma boleh." Dan tentunya Risma hanya tersenyum sambil membuka satu persatu kancing bajunya. Perjanjian pun terjadi, tapi mereka berdua tak merasa kalau itu dosa karena sudah kawin batin. Seiring berjalannya waktu, 6 bulan pasca ritual kawin batin, saudara-saudara Risma dari pihak ibu dan bapaknya yang memang sebagian ada yang tinggal di desa yang sama mulai risih dengan keberadaan Walid di rumah Risma. Akhirnya didoronglah orang tua Risma untuk segera mungkin meresmikan pernikahan Walid dan Risma. Justru hal itulah yang ditunggu-tunggu Walid setelah sekian lama. Pernikahan pun terjadi begitu sederhana. Namun sayangnya, kebahagiaan Walid yang menikahi Risma waktu itu tak bisa dia bagikan kepada Aki Hasan yang berjasa besar dalam hubungannya. Karena Aki Hasan sebulan sebelum Walid menikah sudah meninggal dunia karena usia yang sudah lanjut. Lalu selang 4 bulan pasca Walid dan Risma menikah, Dudung memilih keluar kerja dari bengkel karena harus pulang merawat ibunya yang sudah tua di daerah Ciamis sana. Nah, pasca menikah di tahun pertama sampai tahun 2008 pertengahan, hubungan Walid dan Risma tak bermasalah. Berjalan begitu baik. Ibu bapak Risma begitu menyayangi Walid. Namun satu ketika, uak dari Risma, kakak tertua bapaknya Risma, bapak mertua Walid, yang memang waktu pernikahan tak sempat datang karena merantau di daerah Banten dan tak bisa izin di tempat kerja. Saat itu berkunjung ke rumah Risma. Ketika bertemu Walid, Walid pun heran karena dari sorot mata uaknya Risma yang tinggal di Banten sana begitu tajam dan seperti menyimpan amarah. Namun Walid berusaha menepis keheranannya itu. Sampai selang 1 minggu setelah kunjungan dari uak si Risma istrinya, ibu bapak mertua Walid disuruh datang ke Banten sana. Katanya ada keperluan tentang pekerjaan. Walid tak menaruh curiga apa-apa. Namun anehnya, sekepergian sang mertua ke Banten, mulai timbul perubahan sikap Risma istrinya Walid. Awalnya tidak terlalu Walid pedulikan. Namun makin lama, Risma yang tadinya penyayang begitu mencintai Walid, sering marah-marah bahkan tak jarang bertengkar. Tepat 1 minggu, ibu bapaknya Risma pun pulang kembali. Walid pun makin bingung
Karena ibu bapaknya Risma berubah seperti dulu sebelum Walid melakukan ritual kawin batin. Baru saja pulang dari Banten, tak masuk dulu ke rumah, langsung menuju rumah yang ditinggali Risma dan Walid, rumah neneknya Risma. Masuk ke dalam, langsung membentak, mencaci maki Walid, membuat Walid hanya bisa diam kebingungan. Namun, kebingungan Walid pun tak lama langsung terjawab, di mana Mang Tatang bapaknya Risma dengan nada yang begitu penuh amarah membongkar kelakuan Walid yang sudah menggunakan sihir untuk mempengaruhi Risma dan mereka berdua. Hari itu juga, dengan penuh amarah sampai meludah ke arah Walid, Mang Tatang, bapak mertua Walid, mengusir Walid tanpa diberi kesempatan untuk mengemas pakaian. Bahkan Risma yang tadinya begitu mencintai Walid, sorot matanya begitu penuh amarah, bahkan ikut mencaci maki Walid, membuat Walid hanya bisa meneteskan air mata. Mengendarai motornya, Walid pun pulang ke rumah kediamannya. Selepas kejadian itu, Walid tak diizinkan datang menemui Risma. Walau beberapa kali mencoba, langsung diusir oleh bapak Risma. Dan akibat hal itu, Walid merasa seolah ada yang hilang sebagian dari jiwanya, membuat Walid banyak melamun dan berdiam diri. Dia sudah tak pernah lagi datang ke bengkel untuk bekerja, hanya mengurung diri di dalam kamar. Sampai datang kunjungan bapaknya Risma yang membawa surat gugatan cerai ke rumah Walid. Orang tua Walid pun tak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa diam ketika besannya mencaci maki keluarga mereka. Sedangkan Walid makin lama kelakuannya seperti orang stres, depresi. Di dalam kamar sering tertawa, menangis, memanggil-manggil nama Risma yang sudah menjadi janda setelah menggugat cerai dirinya. Orang tua Walid pun bingung harus bagaimana. Sampai Walid dibawa ke orang pintar. Namun orang pintar tak bisa mengobati Walid. Hanya saja orang pintar yang didatangi oleh orang tua Walid mengatakan kalau Walid jadi orang stres seperti itu dikarenakan Walid pernah melakukan ritual kawin batin. Hanya saja ikatannya diputus secara paksa oleh orang Banten yang masih ada ikatan keluarga dengan Risma. Dan semenjak saat itu, menurut Dudung yang mendengar kabar Walid jadi gila pasca digugat cerai, Walid dibawa kemana-mana tak bisa sembuh. Walid betul-betul jadi orang gila, sering jalan-jalan tanpa mengenakan pakaian. Sampai satu ketika Walid pergi tanpa sepengetahuan ibu bapaknya. Dan menurut orang di sekitar rumah Walid, sempat bertemu Walid di area pasar di kota tempat tinggal Walid. Namun semenjak itu tidak diketahui keberadaan Walid. Entahkah Walid terjaring razia dan diimpor ke daerah lain?
entah hidup atau mati. Hingga saat ini, keberadaan Walid tidak pernah diketahui. Dan itu semua terjadi akibat dampak dari ritual kawin batin yang dulu Walid jalani di tempat Aki Hasan.